Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan pengukuran pemetaan 1 pada bab pengukuran profil. Pengukuran profil ini merupakan bagian dari keseluruhan praktikum PP yang selama masa pandemi ini dibagi menjadi praktek online dan praktek offline. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Saya Arif Subakti Arianto selaku dosen pembimbing pengampu mata kuliah Laboratorium Praktikum PP yang ditugaskan pada subbab pengukuran profil. Jadi, pengukuran profil adalah pengukuran sifat datar yang dilakukan untuk menentukan tinggi rendahnya permukaan tanah untuk mendapatkan bentuk permukaan tanah pada sepanjang garis tertentu. Jadi di sini maksudnya permukaan tanah pada garis tertentu yaitu misalkan as saluran, as jalan dan sebagainya. Jadi tujuan pengukuran profil untuk mengetahui bentuk permukaan tanah. Jadi naik turunnya kelihatan pada pengukuran profil ini. Kemudian kegunaannya sebagai dasar dalam menentukan volume, galian, dan timbunan dalam perencanaan pembuatan konstruksi, jalan raya, jalan kereta api, saluran irigasi, dan pekerjaan teknik sipil lainnya. Kemudian pada praktikum ini nanti yang digunakan adalah alatnya waterpas, roll meter, patok kayu, paku payung, unting-unting, handboard, worksheet, dan alat tulis, dan nanti juga digunakan payung. Pengukuran profil nanti ada dua tipe, pengukuran memanjang dan nanti ada pengukuran melintang. Ilustrasinya seperti ini. Ini memanjang, misalkan ada jalan. Pengukuran memanjang dilakukan sepanjang jalan tersebut. Ini ilustrasinya memanjang tiap STA nanti bisa 25 meteran, tiap 25 meteran. Sepanjang nanti berapa panjangnya jalur tersebut. Kemudian pada setiap STA nanti dibuat melintang. Ini ilustrasinya. Pengukuran melintang. Ini. Jadi pesawat biasanya berdiri di antara dua titik, membidik ke stasiun sebelumnya dan ke stasiun sesudahnya, kemudian dipindah. Ini ilustrasinya seperti ini. Pindah ke poin berikutnya, di antara poin berikutnya, dan seterusnya. Pada praktikum nanti, yang dilakukan adalah pengukuran double stand pergi pulang. Jadi misalkan nanti ada 10 titik, P1, P2, P3, P4, P5, dan sampai P10. Pesawat berdiri di antara P1 dan P3, membidik P1 sebagai muka dan P3 sebagai belakang. Kemudian pesawat waterpas dipindah, digeser, membidik P3 sebagai muka dan P1 sebagai belakang. Kemudian dilakukan pengukuran maju, pindah di antara P3 dan P5, membidik P3 sebagai muka, P5 belakang.
pesawat kita pindah, pesawat waterpass-nya. P5 sebagai muka, P3 sebagai belakang. Jadi double stand-nya di sini. Satu titik, diamati, dibaca rambu ukurnya 2 kali. Bagi muka dan belakang. Selanjutnya di antara P5, P7 sampai P9, 9, 10. Kemudian di antara 10, 8, 8, 6, 6 dan 4, 4 dan 2, serta menutupnya nanti di P2 dan P1. Jadi ini double stand, pergi, pulang. Dan biasanya nanti ada titik acuan, benchmark, BM. Jadi titik yang diketahui. Jadi titik yang diketahui bisa BM atau nanti P1 dikasih koordinat lokal, misalkan plus berapa, nanti ditentukan plus 100 apa berapa. Jadi ini ilustrasinya 1 dan 3, pergi pulang. Tidak pergi pagi pulang malam ya, tapi ini pengukurannya, pengukuran arah pergi double stand 2 kali dan pulangnya 2 kali. Jadi ini nanti ilustrasi ini kalau ditarik, pengukuran ini adalah pengukuran yang berawal dari titik P1 dan berakhir pada titik P1. Jadi seperti lingkaran nanti. Selanjutnya data ukur tadi dimasukkan di sini P1, P3. P1 sebagai muka, tulis di sini P1 dan P3 ya. P1 sebagai muka, tulis di sini, P1 sebagai belakang, tulis di sini. Jadi P1 sebagai muka, P3 belakang. P1 sebagai belakang, P3 muka. Jadi satu sesinya nanti silang begini. Ini ke sini, ini ke sini. 1, 3, 3, 5, 5, 7, dan seterusnya. Jadi 5, 7, muka dan belakang. Dari leveling file note nanti ada perhitungan leveling computation. Ini data ini berhasil kita dapat dari pengukuran di lapangan. Nanti kita hitung jarak muka dan belakang. Kemudian different elevation-nya berapa? Different elevation maju, pengukuran double stand pertama, kemudian side stand kedua. Dengan logika P1 dan P3, ditembak P3 dulu menuju P1 dan P1 ke P3, nanti hasilnya adalah harusnya sama, tapi nanti akan berbeda. Nanti di contoh perhitungan ada di belakang. Jadi tabel yang digunakan adalah tabel leveling file note dan leveling computation. Kemudian penggambaran profil memanjang. Jadi dari hasil perhitungan tadi nanti kita gambar. Ini isinya, elevasi, titik, P1, P2 dan seterusnya, elevasi, jarak antar titik, jarak kumulatif 0, 50, ini jarak kumulatif STA. Kemudian ini ilustrasi pengukuran melintang pada P1. Kebetulan ini caranya pesawat melintangnya di P1, P2 melintang. Jadi caranya bagaimana melintang? Dibuat tegak lurus. Ini P1, P2 tegak lurus. Ini yang ini kebetulan berbelok.
jumlah sudut ini dibagi 2. Ini jumlah sudut ini, jumlah sudut di P3 bagi 2, dan seterusnya. Itu kriteria pemilihan sudut melintang. Cara menempatkan titiknya bagaimana? Kita lihat di slide berikutnya. Misalkan melintang di P1 kayak tadi. Pesawat di sini di P1. Kita ambil 25 meter ke kiri dan 25 meter ke kanan. P1 kita sket. Di P1 itu melintangnya ada apa aja? Misalkan di sini jalan. Nanti ada tepi saluran, bahu jalan, as jalan, tepi jalan sebelah kanan, kemudian saluran, tepi talut. Ini kita sketch semua, kita pakai roll meter juga. Kedalaman salurannya berapa, lebar salurannya berapa. Ini kita sketch semua. Tujuannya men-sketch apa? Biar kita bisa menggambarkan permukaan tanah pada cross section ini secara detail. Terus sisi tadi, sisi kanan, sisi kiri, kita lihat profil tanahnya di lapangan bagaimana. Kita sketch, penempatan titiknya juga sesuaikan kondisi. Misalkan ini awal turunan, tengah turunan, akhir turunan, kita sketch. Di tabelnya nanti ada keterangannya. Ini apa? Misalkan A pagar, B awal turunan, dan seterusnya. Jadi objek yang ada di lapangan apa? Misalnya nanti ketemu tembok, ya kita tulis ada tembok di situ. Jadi masuknya data ini, instrumen di P1, objeknya apa? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Terus sisi sebelahnya ABC. Jadi nanti tidak akan tertukar. Middle-nya berapa, top bottom-nya berapa. Jadi waktu mencatat nanti sekalian dicek syarat bacaan 2 kali middle sama dengan top plus bottom. Itu kunci yang harus kita pegang. Setelah top bottom-nya diisi, horizontalnya berapa, HPC, elevasi, remark itu keterangan tadi P1 letaknya di bahu jalan, tulis bahu jalan. Titik 1 tepi saluran, tepi 2 tepi jalan sebelah kiri, titik 2, titik 3 tepi jalan sebelah kanan, titik, dan seterusnya. Nanti ditulis di remark sini. Kemudian HPC itu apa? HPC adalah titik level dari acuan nanti perhitungan. Jadi setiap 1 kali berdiri pesawat nanti ada 1 kali HPC. Kebetulan ini nanti misalkan di P1, berarti HPC-nya sama dengan elevasi di P1 diperoleh dari perhitungan memanjang ditambah tinggi instrumen di P1. Jadi setiap 1 kali HPC, setiap 1 kali berdiri pesawat nanti 1 kali HPC. Kemudian elevasi tiap titik nanti tinggal HPC dikurangi middle di 1, ketemu elevasi di 1. HPC kurangi middle di A, nanti ketemu elevasi di A. Nanti dibahas pada contoh data lapangan. Selanjutnya ini penggambaran melintang. Nanti misalkan ini melintang P1 skat tadi. Skala vertikalnya berapa? Skala horizontalnya berapa? Jadi etiketnya ini nomor, elevasi, jarak antar titik, jarak kumulatif. Ini maksudnya jarak kumulatif dari ini, dari P1 nanti 0 berapa, dan ini jarak antar titiknya. Elevasi, nanti elevasi titik diperoleh dari tabel tadi. Contohnya seperti ini. Jadi nanti tugas kalian menggambar dari data yang sudah ada.
Ini latihannya, ini ada data pengukuran seperti ini, seperti yang saya ungkapkan tadi, P1 P3 3557 double stand pergi pulang, datanya diperoleh ini. Masuk data leveling fail node, kita isikan beda tinggi sama dengan benang tengah muka, ini 1,190 dikurangi 0,858, hasilnya positif atau negatif. Positif. Muka 0,846 kurangi 1,256, negatif. Jadi nanti hasilnya positif negatif. Logikanya karena titiknya sama, nanti hasilnya hampir sama. Kalau tidak sama, nanti di akhir dijumlah di bawah di sini, beda tinggi di sini, sigma kesalahan. Kesalahannya berapa? Jadi karena manusiawi pasti ada kesalahan nanti. Misalkan di sini setelah tadi data leveling fail node masuk ke stand leveling computation, P1 P3 stand 1 sekian, stand 2 sekian, kemudian di nilai absolut berapa? 0,3, stand 1 P3 P5, stand ini berapa, stand ini berapa. Ini kenapa diambil negatif? Ini diambil salah satu. Kalau kalau pengukuran stand pertama semua sebagai acuan positifnya. Jadi tanahnya naik ya naik semua, nanti negatif. Baru yang sini nanti turun ke arah sebaliknya. Ini positif. Jadi nanti dijumlah sigma positif dan sigma negatif. Tandanya diambil salah satu sisi. Misalkan satu sisi pengukuran pergi ya pergi semua. Kebetulan contohnya ini kesalahannya positif, dikoreksinya negatif, kemudian di rata-rata ke semua. Jadi beda tinggi, ini tambah koreksinya ketemu ini tambah koreksinya ketemu ini, dan seterusnya. Kebetulan pada contoh pengukuran data ini elevasi P1 ditentukan 100, P2 maka 100 dikurangi div ini hasilnya sekian, dan seterusnya. Ini. Jadi tabel ini memiliki arti. Ini ditambah ini ketemu ya ini. Dan akhirnya karena tadi berawal dari P1 dan berakhir di P1, elevasinya balik seperti semula. Ini leveling computation. Jadi dari data tadi tugas kalian biar nanti waktu praktek offline bisa menggambar dengan cepat. Ini data tadi digambar pada kertas A3 dengan skala jarak menyesuaikan dan skala tingginya 1:100. Jadi nanti menggambarnya seperti ini. Nah, ini gambarnya sesuai standar gambar teknik ya. Garis putus mana, garis yang tebal mana, kemudian etiketnya seperti ini. Tugasnya itu. Nah, terus yang melintang, ini ada data melintang seperti ini yang saya ucapkan tadi. Kebetulan ini A, B, C, D, E, F, G tidak dibedakan kiri kanan. 1 kali HBC. HBC sama dengan tinggi instrumen, tinggi pesawat di P1 tambah elevasi P1. Ini keterangannya. Jadi titik A itu apa, titik B itu apa, kemudian sketsanya ini. Nanti tugas kalian menggambar satu penambang lintang ini di kertas A3 dengan skala jarak dan skala tinggi 1:100. Jadi sekian
penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan cukup jelas. Nanti apabila ada yang kurang jelas, silahkan bertanya lewat WA. Jadi sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan dan semoga selalu diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.